ke bawah baru bisa selesai. Ya, Den Atep. Weh, Muslim, malam, Bang Edis, Muslim. Ya, silakan Den Atep, nyalakan kamera dulu. Saya fakta, saya dari BPK Teknologi menjadi sekretaris Kementerian. Sebentar, Den Atep, itu suara apa yang di belakang Anda? Tapi kalau kita memang Iya, tamatin dulu. Kemari itu apa? Di Oke, gimana Den Atep? Apa yang mau Anda utarakan Den Atep? Yang pertama, terima kasih banyak ya atas pelajarannya yang banyak ya. Sebentar Den Atep, ini saya mau tanya dulu, Anda ini Muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim, baik. Tapi Anda Muslim tapi mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang saya berikan. Ya, karena memang itu yang saya dapatkan itu tidak dari dulu, nggak ada yang seperti sampean gitu langsung buka ayat. Saya langsung buka ayat loh, kalau sampean baca ayatnya saya langsung buka gitu loh. Dan itu bener, saya bilang waduh Bang Edi ini hebat gitu. Tapi saya tes dulu Bang, saya tes dulu. Jangan-jangan Anda Kristen nyamar, jangan-jangan. Coba saya tes dulu. Kalau memang Anda Muslim, boleh. Betul-betul. Coba bacakan surat-surat dalam Al-Quran biar kami dengar. Boleh. Yang pendek aja ya. Silakan. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta maqam. Sah nih, oke udah sah Bang, Muslim. Ya, Muslim. Jadi Anda Islam, tetapi Anda mengatakan terima kasih kepada saya karena saya banyak memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang Islam. Betul. Luar biasa. Yang jadi masalah kenapa Anda masih tetap Islam? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang, Bang. Aku juga paham yang Abang bilang gini. Semakin membaca Al-Quran, semakin tidak paham, itu betul. Ya. Betul. Saya alamin sekarang. Karena seiringnya usia ya, terus terang aja kalau dulu kan apa kata kiai telan gitu kan. Jadi nggak pernah banyak nanya ya. Tapi seiring usia saya ini udah usia hampir 60 Bang. Justru banyak pertanyaan ya, karena kalau saya di Quran itu begini, ada ayat yang A tapi di hadis B gitu ya. Jadi aduh ini yang mana yang benar gitu loh. Saya juga banyak pertanyaan seperti itu gitu loh. Dan saya tanya kepada kiai, itu juga jawabannya wallahu a'lam banyaknya. Begitu Bang Edi. Nah, tapi kenapa Anda masih tetap Islam, Bang? Kenapa Anda tidak meninggalkan agama Islam itu? Karena saya masih berpikir, sorry ya Bang Edi ya. Saya masih berpikir agama lain juga sama seperti itu gitu. Itu yang saya khawatirkan. Apakah Anda sudah pernah mempelajari Kristen, Yahudi? Belum. Itu berarti kesimpulan Anda terlalu terburu-buru. Kalau Anda mengatakan, agama lain juga seperti itu kesimpulan yang menurut saya ceroboh. Begitu. Coba Anda baca dulu Bible itu, dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti Anda akan dapati bahwa isi Al-Quran itu mengambil atau mencontek isi daripada Bible itu, walaupun menconteknya secara keliru, secara serampangan seperti itu. Iya, saya juga pelajari gini Bang. Kenapa ya saya bilang Islam ini banyak dalam tanda kutip yang menjelekkan Yahudi Nasrani. Bahkan gini Bang, dulu ya tahun 75-an, ini saya cerita dulu lagi kecil. Abang tahu gak, dengar gak kalau orang Islam itu kalau berhubungan suami istri malam Jumat, ya itu dulu waktu saya kecil nih. Kata Ustadz begini,
nih kalau yang udah keluarga, ketika hubungan malam Jumat itu sama dengan membunuh 2 orang Yahudi atau Nasrani. Nah, iya. Dulu loh. Iya. Itu bukan hanya dulu, sampai sekarang, Bahkan ada ceramah ustazah itu. Barang siapa yang melakukan hubungan intim di malam Jumat, maka pahalanya sama dengan membunuh 40 Yahudi atau 50 Yahudi. Karena memang Bang, Islam itu adalah ajaran yang berisi kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi orang tidak pernah tahu itu karena ketika orang belajar agama Islam, mereka tidak belajar agama Islam, mereka itu belajar huruf-huruf Arab. Lihat di pengajian-pengajian, lihat di pondok-pondok pesantren, orang dididik untuk membaca huruf-huruf Arab. Makanya kalau kita lihat ada, misalnya Anda punya rumah dekat surau, punya rumah dekat musola, pasti Anda akan sering mendengar anak-anak kecil mereka mengaji. Guru ngajinya kan salah, bacanya salah, bukan a tapi a, bukan alif tapi oin, Iya. Banyak seperti itu. Betul. Jadi yang diajari kepada anak-anak kecil, orang-orang Islam, bukan isi Al-Quran, tetapi bagaimana cara membunyikan huruf-huruf Arab. Seandainya mereka tahu isi Al-Quran, pasti Quran itu akan dicampakkannya. Begitu Bang. Betul. Ini sedang saya alami sekarang. Ya. Karena gini Bang Edi, saya dulu ngaji dari umur 5 tahun. Ya. Itu sampai umur 15 tahun, kebetulan rumah saya dekat pesantren. Ya. Saya berpikir waktu itu sih ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi saya pikir sekarang, kok ngaji memahamin Quran aja sampai belasan tahun. Apa itu memang dipersulit atau bagaimana? Bahkan gini Bang Edi ya, dulu saya ngaji itu diterjemahkan pakai Jawa kuno dulu ya, santri-santri itu gitu, baru ke-Indonesiakan. Saya bilang gini, itu apa enggak menambah waktu, enggak buang-buang waktu gitu Bang Edi. Sampai saya pertanyaan juga, terus saya berpikir sekarang nih, saya belajar Quran dari dulu, apa gunanya ya sekarang untuk kehidupan gitu. Saya masih bertanya seperti itu. Mungkin nih banyak banget yang menghujat saya nih gara-gara kita ngobrol Bang Edi ya. Dan itu udah saya anggap wajar ya. Karena saya sering bertanya sama kiai, ya itu kayak Bang Edi bilang, selalu jawabannya wallahu alam. Itu yang wallahu alam gitu. Itu tidak ada kepastian. Bahkan Bang Edi bilang Nabi Muhammad aja tidak dijamin ke surga. Iya, tapi ustaz-ustaz kiai itu ayat itu jarang diterangkan. Gitu loh. Mereka menerangkan hanya ayat yang mengenakan masyarakat, misalnya selalu bahas surga gitu. Nah, penontonnya pun senang banget ketika ustaznya itu ngomong masalah surga, masalah bidadari ya. Begitu. Iya, jadi dan itu udah mengakar. Iya. Jadi Islam itu memang berisi janji-janji kepada pria-pria jomblo di medan perang. Iya. Makanya mereka itu akan dijanjikan kenikmatan-kenikmatan seksual. Karena mereka itu memang pada awalnya itu adalah sekelompok pria-pria penjarah. Gitu loh. Mereka menjarah, mengambil ghanimah, harta rampasan perang begitu, dan menawan wanita-wanita dijadikan sebagai tawanan-tawanan atau milkul yamin itu, perempuan-perempuan hasil tawanan perang itu. Seperti itu. Itulah sebenarnya kerja orang Islam itu dari dulu itu seperti itu. Iya, saya juga baca Al-Mu'min ayat 5 atau 4 ya kalau nggak salah. Itu kan pergaulilah istri-istrimu dan budak-budakmu. Nah, itu sampai sekarang kan
ada dan itu dibaca. Tapi kiai-kiai itu nggak pernah nerangin itu secara Jangan frontal, salah, jangan gitu ya. itu tidak dibaca artinya. Tidak dibaca artinya, dibaca Arabnya. Makanya orang Islam nggak tahu. Iya. Betul, betul. Makanya begini, Setuju ada saya, sebuah saya katakan ini konspirasi global dalam agama Islam ketika membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an harus dibaca huruf Arabnya. Kemudian tajwidnya, qol-qolanya harus tepat. Kemudian bagaimana harus membacanya dengan tartil, harus membacanya dengan langgam tertentu. Sehingga 40 tahun waktu seperti yang Anda katakan, belasan tahun bahkan puluhan tahun, habis waktu untuk mempelajari huruf-huruf Arab itu. Belum sempat mereka membaca artinya, sudah meninggal. Betul, benar. Iya, kapan mau membangun negara ya? Iya, mereka belum sempat membaca artinya sudah meninggal duluan. Seandainya mereka sempat membaca artinya, pasti mereka tidak akan percaya dengan isi Al-Quran itu. Begitu. Bang Edi, bahkan saya itu gini, Bang Edi sekarang gini. Saya mau nanya, mungkin ini Bang Edi belum terpikirkan ya. Kalau Bang Edi punya teman, sahabat 4 orang, 5 orang, ya, kira-kira gampang nggak kalau mengasih pelajaran sama 4 orang itu? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya cerdas, nyambung ya gampang-gampang saja. Tapi kalau orangnya bengak ya susah. Gini maksudnya Bang Edi. Di Islam itu masalah sholat aja itu masih perdebatan. Itu padahal yang pokok, ya. Karena tidak ada contoh dari Rasul. Saya bilang gini, itu kan Rasul sahabatnya nggak banyak. Kenapa nggak ngasih contoh gerakannya gitu loh? Itu tidak ada, Pak. Sampai dicari itu sholat seperti apa gerakan itu dalam Quran tuh nggak ada. Gerakan itu kan dibikin dari fikih. Fikih itu kan baru-baru berapa tahun ini istilahnya, belum ribuan tahun. Terus gini, Quran itu zaman dulu nggak ada tajwid. Tajwid itu kesini setelah fikih, ya. Dan dari kalau ada orang Islam ngomong bahwa Nabi Muhammad pinter ngaji, bahkan ada yang ngomong sholatnya Nabi aja sampai bertanya bengkak kakinya, itu saya tanda tanya. Sholat tahajud misalnya jam 3 sampai jam 4, masa Nabi sampai bengkak berapa jam gitu loh? Itu buat saya tanda tanya, walaupun saya orang Muslim loh. Iya. Bang, jadi saya sampai ke situ, saya bilang jangan-jangan Nabi Muhammad tuh nggak ada. Ya. Kenapa? Kok nggak diajarin sobatnya untuk sholat supaya turun-temurun sama gitu loh? Nggak ada. Nggak ada suatu hadis yang menyatakan ruku ini bacaannya ini, nggak ada gitu loh. Nah itu aja Bang Eli ya, yang jadi pertanyaan itu saya bahkan dihujat tuh sama orang-orang. Katakanlah, wah saya katanya orang nggak beriman. Saya cuman gini nanyain, di mana dalam Quran sholat itu gerakan bacaannya? Saya tanya itu bukan mereka nyari dalil, malah saya dihujat gitu. Bisa-bisa darah Anda dihalalkan. Bisa jadi. Ini juga mungkin komen-komen coba Bang Edi baca. Pasti banyak yang menghujat saya. Iya, karena Islam itu memang tidak terbiasa dengan yang namanya seperti ini, Bang. Islam itu selama ini ditutupi, tertutup, dan dilindungi oleh undang-undang penistaan agama. Makanya nggak berani orang speak up, orang nggak berani ngomong. Makanya saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama dicabut dari negara ini, dan orang bebas speak up soal agama, termasuk agama Islam, termasuk agama Kristen, maka khusus agama Kristen saya katakan, khusus agama Islam saya katakan, maka saya bisa memastikan dalam waktu 15 tahun, orang tidak akan lagi ada yang percaya dengan Islam. Kalaupun ada yang percaya, ya tinggal Juma sama Yusuf PI, tinggal mereka berdua.
Karena mereka berdua adalah orang Bener. yang tidak punya akal. Gitu. Benar bang. Seperti Jadi contoh kadang-kadang sholat ini tadi bang. Kita masalah sholat ya. Kan di dalam agama Islam, sholat itu kan sebagai tiang agama. Itu pondasi, termasuk bagian pondasi dasar. Tetapi untuk gerakan sholat saja, itu orang Islam semuanya beda-beda. Mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, beda semuanya. Ada yang takbiratul ihramnya begini. Ada yang di depan begini. Ada yang di atas begini. Tapi kalau ditanya maknanya, mereka nggak ada yang tahu. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Mereka nggak ngerti itu gunanya apa. Emang kalau begini terus Allahnya nggak senang. Oh, saya tidak senang kalau tanganmu begini. Tanganmu harus begini, begini, begini. Ah, ini begini. Gimana kayak begitu? Gerakan-gerakan sholat Iya, itu, bayangkan gerakan sholat itu tidak diketahui artinya oleh orang Islam. Tidak diketahui. Kenapa kok bisa begitu? Dan beda satu sama lain. Antar mazhab itu beda-beda. Nah, kalau ditanya orang Islam akan punya jawaban seperti ini. Oh, itu semuanya benar. Itu dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat pernah mencontohkan begini, pernah contoh. Berarti kesimpulannya adalah begini. Kalau begitu, Anda boleh sholat begini, Anda boleh sholat begini, Anda boleh sholat begini. Lalu kenapa Anda menyimpulkan satu gerakan saja? Itu pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, berarti Muhammad sendiri sholat dalam posisi ngasal. Yang ngasal, kadang-kadang dia suka-suka dia begini. Berarti kan Muhammad dalam posisi ngasal kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, ada sebuah hadis. Hadis itu berkata begini, boleh kita itu melakukan dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Jadi ketika ada mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, mereka beda gerakan sholatnya, maka harus dimunculkan satu kebohongan yang seperti ini. Kedua-duanya benar. Karena Muhammad pernah sholat dengan cara yang demikian dan demikian. Tapi pernyataan itu adalah dusta. Karena belajar dari hadis boleh berdusta dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Makanya saya bilang Islam memang dibangun di atas kebohongan. Iya. Iya Bang Idris. Cuman kalau saya banyak cerita begini, gini Bang Idris, ini mungkin sejarah ya. Mungkin Bang Idris belum terpikirkan. Bang Idris tahu kan Borobudur? Ya. Terus tahu kan Prambanan? Tapi Bang Idris tahu nggak di Borobudur sendiri itu mungkin tidak ada orang agama Buddha. Terus di Prambanan sendiri mungkin tidak ada orang Hindu. Tapi di Bali orang Hindu nggak punya candi. Kira-kira perkiraan apa tuh yang Bang Idris kan cerdas nih. Kira-kira apa artinya itu? Iya, jadi kalau kita belajar sejarah, memang pada waktu itu, pada waktu zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, itu muncul yang namanya ekspansi. Ini ada dua teori yang mengatakan ya. Jadi orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, itu mereka melakukan migrasi ke arah timur karena ekspansi atau serangan dari orang-orang Islam. Ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua itu teori bencana alam. Bagaimana ketika Gunung Merapi meletus itu menutup semua candi-candi itu sehingga tertutup, kemudian mereka migrasi. Tapi saya lebih percaya kepada teori yang pertama, bahwa ketika raja-raja Islam seperti kerajaan Demak, kerajaan ini berkuasa, mereka mengikuti ajaran Muhammad itu. Mereka melakukan ekspansi atau pemaksaan agama Islam. Sehingga orang-orang yang pada waktu itu ada di sekitar candi-candi itu mereka migrasi ke arah timur. Seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Iya. Kalau menurut pandangan saya,
kan banyak dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin ya. Tapi kalau lihat fenomena sejarah itu, justru orang-orang itu lari mungkin karena dikejar mau dibunuh tuh kalau nggak masuk Islam. Ya. Gitu loh. Kalau saya membaca dari situ, gitu ya. Cuman kan itu pun nggak dikupas dalam pelajaran gitu. Dibilangnya apa? Seperti buru-buru itulah keajaiban Nabi dunia, Sulaiman gitu ya. Kalau saya sampai kritis ke situ, Bang. Ini kenapa ya? Saya bilang di Bali orang Hindu, tapi di Bali itu malah nggak ada candi, gitu loh. Terus di Jawa Tengah candinya banyak, tapi nggak ada orang Hindu. Kan lucu. Kalau secara sejarah mungkin di situ tuh dulu pusatnya orang Hindu. betul gitu betul loh. ketika kita Klaten, ya. Tapi ya kemana? ketika penggalian itu terus dilakukan oleh para ahli-ahli sejarah, bahkan secara tidak sengaja, itu hampir di seluruh Indonesia itu ditemukan peradaban Hindu-Buddha. Jadi saya pernah berangkat ke sebuah museum Indonesia, itu Museum Gajah, tepatnya di seberang Monas ya teman-teman. Kalau mau main ke sana, teman-teman akan melihat itu peninggalan negara kita. Ketika penggalian dilakukan di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di mana-mana, di Padang, Sumatera Barat, ya, itu ditemukan yang namanya seperti arca-arca peninggalan agama Hindu dan Buddha seperti itu. Ada satu arca besar sekali itu ditemukan di daerah antara perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Jadi saya baca deskripsinya itu. Jadi selama ini itu petani itu menggosok aritnya atau menggosok alat-alat pertaniannya di situ. Mereka menggosok di situ karena di bekas kaki atau tangannya itu ada bekas gosokan. Nah, pada suatu waktu ini orang penasaran, ini apa ini batu ini ketika ingin disingkirkan. Ternyata setelah digali, oh ternyata itu arca. Itu besar sekali, itu gede sekali dia. Nah, itu peninggalan. Nah, kalau kita belajar sejarah ya, belajar sejarah bagaimana Islam berkembang di Nusantara, di Indonesia, kita jangan menutup-nutupi. Cuman saya tidak berani speak up karena saya itu nggak berani ngomong kalau saya nggak benar-benar menguasai. Tapi informasi yang saya dengar memang seperti itu. Memang pada waktu Islam berkembang, ketika dia mulai besar, mulai menduduki kekuasaan, mereka melakukan yang namanya kekerasan dan pemaksaan agama. Seperti itu. Iya. Itu. Terus yang jadi pertanyaan saya ya, kenapa kiai-kiai itu tidak menerangkan yang pahitnya gitu di Islam, selalu yang bagusnya, tidak pernah membahas yang surat At-Taubah itu tidak, mereka seperti takut kehilangan pasar gitu loh. Betul. Jadi selalu yang dibahas tuh surga neraka. Oh, bahwa nanti itu bidadari. Saya bilang kalau hanya cuman main begitu ngapain sih kita jungkir balik ibadah? Gitu loh. Saya berpikir begitu. Coba saya sendiri malah dianggap ini lu Islam apa bukan? Itu banyak. Tapi Anda kritis. Anda kritis nih, Bang. Anda ini adalah orang-orang yang kritis begitu. Makanya saya kadang-kadang orang Islam itu menganggap saya ini seperti asal bicara gitu. Padahal orang yang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh mendalam, mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh mendalam, akan mengalami hal yang Anda alami. Itu sudah saya alami begitu loh. Memang akan berat sekali untuk mempercayai dua kitab itu. Bahkan saya sambil bercanda, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, mendalami hadis, dalam satu malam saja, maka keesokan paginya Anda akan menelpon tukang loak agar segera membawa buku-buku itu dari rumah Anda. Iya. Aku sering banget dengar sampai ngomong begitu. Tapi gini Bang Edi, berani nggak orang-orang Kristen di Indonesia menjamin kampanye begini?
orang Indonesia, kalau orang Kristen yang jadi presiden, dijamin negara Indonesia maju dan dijamin tidak ada korupsi, berani nggak mengkampanyekan begitu? Nah, sudah ada suara-suara seperti itu. Sudah waktunya presiden itu dari orang Kristen. Tetapi ya nanti mereka kayak Ahok, tahu nggak? Kemarin waktu Pak Ahok, Tahu. Basuki, waktu menjadi gubernur di Jakarta, tahu nggak ulama-ulama Islam apa khotbahnya? Apa tidak ada dari seluruh Jakarta ini? Apa kagak ada yang Muslim lagi? Katanya. Nah, itu yang terjadi kayak begitu, Bang. Iya. Apalagi dalam skala nasional. Gitu loh. Saya itu setuju Bang Edi, kalau mayoritas itu memang memimpin, tapi dengan cara perlihatkan keunggulannya, bukan cara menggunakan ayat untuk menjegalnya. Contohnya gini ya, bahwa pemimpin itu harus laki-laki, jangan jegal perempuan yang pintar, tapi laki-laki harus lebih pintar daripada perempuan, itu mantap gitu loh. Terus misalnya jangan di luar Islam jadi presiden, orang Islam ya sampean mesti begitu juga, sama mesti unggul gitu loh. Ya begini, masalahnya kan kita ini kan motivasi. sistem kita ini kan masih pemilihan yang disebut suara terbanyak kan. Nah, umat Muslim ya pastilah dia pilih yang Muslim kalau ada pemilihan umum kan. Jadi memang Pak Luhut kan pernah bilang tuh, Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau kamu tidak pegang dua ini, kalau kamu nggak pegang satu Muslim, satu Jawa, maka kamu susah jadi presiden. Ya, dia bicara dalam hal, dia bicara kasar-kasaran saja. Memang orang Indonesia itu cenderung akan memilih sesamanya. Gitu. Belum inilah masyarakat ya maklum lah, kita kan baru 80 tahun merdeka gitu. Seperti kalau saya nggak begitu Bang Edi, saya dalam pilih DPR, saya malah memilih Batak loh dua-duanya untuk daerah. Misalnya untuk DPRD, DPR pusat, saya yang pilih orang-orang Batak. Iya, saya jujur aja tuh pilih yang Putra Nababan ya, itu untuk pusat saya pilih dia malah. Saya nggak memilih, tapi begini Bang, intinya masyarakat kita itu harus memang dimajukan pikirannya. Masyarakat Indonesia itu harus harus ada reformasi begitu dalam hal berpikir seperti itu. Nah, orang Indonesia ini tidak maju-maju. Kenapa orang Indonesia ini terus-menerus, mayoritas ya, saya tidak katakan semua. Kenapa mayoritas dari rakyat orang Indonesia tidak maju-maju? Karena habis waktunya baca huruf-huruf Arab itu. Pagi-pagi udah baca. Salah bacanya itu. Anak-anak, teman-teman sekalian, pengajian nanti kumpul di Masjid At-Taqwa ya. Itu habis waktu anak-anak kita mempelajari hal-hal tidak berguna. Gitu loh. Iya, betul. Saya setuju Pak. Saya setuju. Makanya kemungkinan Indonesia itu 2045 kalau masih seperti ini ya sulit. Karena gini ya, saya pernah mendengar di TikTok, ini orang Islam juga yang ngomong, negara paling rajin berdoa itu orang Indonesia, kerjanya sedikit. Nah, dibalik negara yang doanya sedikit tapi kerjanya banyak, Belanda. Makanya ekonomi Belanda tinggi terus. Nah, saya agak curiga. Kita kan dijajah Belanda 350 tahun ya. Apa memang ini tuh kejahatan terstrukturalnya orang penjajah dulu gitu ya, supaya tidak setuju saya dengan itu. Itu kita agak berbeda pendapat. Gini, Bang Atep.
sebenarnya pendidikan atau pola hidup, artinya dalam 24 jam ini orang-orang kita, orang Indonesia ini harus mengisi waktunya dengan apa? Itu yang harus kita ubah gitu loh. Makanya kalau saya jadi menteri, ada menteri kemajuan anak-anak bangsa, harusnya ada menteri begitu. Saya akan rubah ini jam-jamnya. Karena bayangin Bang, bayangin. Jam 6 sholat. Jam 7 sholat. Jam 12 sholat. Jam 5 pagi. Bayangin, ini waktu habis buat sholat-sholat saja. Mending kalau tahu artinya. Kalau orang Islam ngerti, gini kenapa, begini kenapa, masih mending. Ini kagak tahu Bang, kagak tahu mereka begitu tuh kenapa. Yang diucapin juga apa juga kagak tahu. Bayangin, lagi gongseng-gongseng mie goreng, sreng, 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 sreng. Hayyalah sholat. Ditinggalin tuh bisnis. Kapan kita mau maju? Coba. Iya. Justru itu banyak yang menurut saya sih salah pengertian, bahwa kan ada dalam Al-Quran tuh bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepadaku katanya. Nah itu banyak yang mengartikan ibadah itu ritual. Gini. Kalau saya malah gimana? Iya, itu kan dikatakan, tidaklah kami ciptakan jin dan malaikat illa liya'budun, katanya. Kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembahku. Jadi memang saya pernah membahas tema ini. Seorang muslim yang sejati harus beribadah selama 24 jam. Karena tujuan diciptakannya jin dan manusia menurut Al-Quran adalah hanya untuk beribadah. Tidak, bukan untuk yang lain. Nah, lalu orang muslim memaknai ibadah itu begini. Itu ibadah, makanya peang. Itu ibadah. Mereka tidak tahu ibadah itu apa. Makanya sering di sini. Apa sih makna ibadah? Ibadah itu kan dari kata abdu, penghambaan. Apakah penghambaan diri itu adalah begini-begini? Habis itu korupsi, mencuri. Iya, nah itu. Iya, bahkan seorang Muhammad dia tidak mengerti makna ibadah. Seorang Muhammad, bayangkan, pimpinan kepalanya orang Islam tidak tahu definisi ibadah. Karena dia pernah berkata, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, barang siapa yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, katanya, dia akan masuk surga sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Bayangkan. Padahal salah satu contoh perbuatan musyrik itu adalah mencuri. Salah satu contoh perbuatan musyrik itu adalah berzina. Apa sih musyrik itu? Musyrik itu kan perbuatan menyekutukan. Kalau seorang muslim dia mengambil langkah berzina, berarti dia lebih mentaati iblis ketimbang lebih mentaati Allah. Betul? Iya. Nah, ketika dia lebih mentaati iblis, sesungguhnya itu perbuatan musyrik. Gitu loh. Dia sedang menyekutukan Allah karena dia lebih mentaati iblis untuk mengikuti jalan iblis dan mengambil perzinahan. Tapi kata Muhammad, yang penting tidak menyekutukan Allah, berzina, mencuri, masuk surga. Tapi Bang, saya nggak percaya sebenarnya Muhammad ngomong gitu. Saya nggak percaya sebenarnya ngomong gitu. Itu adalah karangan-karangan para penulis hadis. Gitu loh. Makanya ketika orang belajar hadis, orang akan melihat sosok Muhammad yang disesuai dengan keinginan para pengarang hadis itu. Begitu. Ya dulu kan kalau nggak salah ada berita gini, Presiden Libya tuh Bang, Muammar Gaddafi,
dia mengundang para ulama seluruh dunia, bahwa dia bilang bahwa dia tidak percaya dengan hadis, dengan fikih. Ya, yuk kita berkumpul, kita bahas itu. Rumah, makan, hotel saya bayar. Itu tidak ada yang datang. Gitu loh. Tidak ada yang datang gitu loh. Sampai mungkin meninggal dunia itu Presiden Libya, saya dulu pernah, ini kata Buya Syakur ya, itu nggak ada yang datang gitu. Jadi sebenarnya kan saya sendiri itu gini Pak, Bang Edi, kalau fikih itu tahu nggak artinya fikih? Fikih itu secara etimologi apa maksudnya? Fikih itu kan ajaran-ajaran atau yang dilengkapi oleh ulama-ulama gitu maksudnya. Itu hukum Pak. Jadi tidak ada jauh bedanya seperti di kita hukum pidana, hukum apa. Dan harusnya itu bisa dirubah. Karena itu kan ya itu ulama yang menyepakati, seperti sholat kan di fikih adanya. Gitu loh. Nah, ya, pengajaran-pengajaran atau hasil daripada kesepakatan ulama-ulama kan, karena dia tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis begitu. Iya, itu semua tuh berarti fikih gitu ya. Termasuk pahala itu fikih gitu. Yang bicara kiai, terus nanti kalau di akhir zaman misalnya dia nanti tidak ada, siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Karena itu kesepakatan kiai. Tapi sama gini pasti banyak yang hujat juga. Tapi benar Bang, yang Anda katakan itu benar. Sebenarnya banyak orang-orang terutama dari kalangan terpelajar. Orang-orang Islam dari orang-orang yang kuliah mengambil jurusan-jurusan Islam, ya kan, studi hadis, studi ilmu Quran, ya. Ulumul Quran, ulumul hadis, dan lain sebagainya. Itu banyak yang memiliki pemikiran seperti Anda. Tetapi mereka ini takut berbicara. Mereka hanya berbicara dalam ruang-ruang tertutup. Mereka tidak berani berbicara secara publik. Karena apa? Itu tadi, undang-undang penistaan agama itu. Itu sebenarnya kekuatan Islam itu ada di undang-undang penistaan agama itu. Itulah yang membungkam semua mulut-mulut orang untuk berbicara. Seandainya itu dicabut, saya sudah bilang, beri waktu 15 tahun, tidak ada lagi yang percaya agama Islam. Gitu loh. Iya, itu mungkin. Karena itu teralami sama saya juga. Sekarang tuh saya baca-baca terus, mana nih. Termasuk kalau nonton Edi nih, saya buka ayat, ya bener ya. Dalam Al-Quran kok ada insya Allah, ya mudah-mudahan. Saya bilang ini termasuk ayat yang abang pernah ngomongin tuh yang surat Al-Fatihah. Itu saya udah dari awal udah ngomong. Ini bukan bahasa Tuhan, saya bilang ini bahasa manusia. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman, oh itu dulu Allah ngajarin Nabi Muhammad. Kayak itu ngarangnya itu. Kan yang nah itu. Terus gini Bang Edi. Dalam Al-Quran itu banyak robana. Coba Bang Edi lihat. Robana tuh apa Bang Edi? Ya Tuhanku. Iya. Masa yang penciptanya Tuhan bilang ya Tuhanku? Enggak. Iya, jadi ketika kita membuka Al-Quran, Al-Quran itu kan dibuka dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrohim, Malik Yaumiddin. Kalau kita baca sampai terakhir, waladolin. Nampak sekali, ini kalau orang Islam tidak terkontaminasi atau tidak dijejali dengan dogma-dogma ya. Nampak sekali, ini adalah sebuah doa atau sebuah kepada Allah dari orang tidak dikenal. Dari seseorang anonimus. Gitu loh. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini pasti yang ngomong bukan Allah.
Ini pasti yang ngomong Iya, adalah saya sang penulis ayat ini. Gitu loh. Tetapi tidak diketahui ini siapa penulisnya. Makanya saya simpulkan, ketika saya membaca Al-Quran dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai Anas, saya simpulkan bahwa Al-Quran ini adalah buku dari seorang anonim. Anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu. Makanya saya menghabiskan waktu 13 tahun. Saya baca Al-Quran, saya baca Bible. Hebat. Antara 65 sampai 75% isi Al-Quran itu adalah ambilan-ambilan atau kutipan-kutipan dari dalam Bible. Ini banyak Muslim nggak tahu. Gitu. Ya gimana mau tahu orang yang dibaca huruf-huruf Arab itu terus dari dulu. Kecil, baca tajwid. Sudah remaja baca tajwid, udah gede tajwid lagi, udah besar sampai besar. Waktu mau meninggal nggak sempat baca artinya. Iya, belum sempat dia baca artinya udah meninggal duluan. Ada pertanyaan dikit Bang Edi, tapi kenapa banyak orang Kristen juga yang mualaf gitu loh? Tadi kan Bang Edi bilang. Ya, kenapa banyak orang Kristen yang mualaf? Pertama-tama, yang mualaf-mualaf ini, mereka itu tidak pernah membaca Quran dan tidak pernah membaca Bible. Begitu. Itulah yang menyebabkan mereka mualaf. Kalau mereka mempelajari Al-Quran, membaca Bible, ya tidak mungkin. Tapi banyak orang-orang yang mualaf itu akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang. Halo, Bang Atep? Waduh, macet ya teman-teman. Oke lah, terpental ya, macet ya. Yuk. Please, ya. Teman-teman silakan. Kalau Anda Muslim, ayo kita diskusi ya. Apalagi Anda pemikir-pemikir atau orang-orang yang kritis terhadap agama Islam. Silakan, Anda boleh bersuara.